Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, apa kabar? Kami bertiga akan menjelaskan materi tentang teori belajar, pendekatan pembelajaran, dan teknik belajar. Jadi kalian jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe gratis. Dan jangan lupa untuk stay watching. Psikologi behavioristik. Apakah kawan-kawan tahu apa itu psikologi behavioristik? Jadi, teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah sebuah perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relatif permanen di dalam diri individu yang tampak dari tampilan individu. Selain itu, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai tanda dari adanya reaksi antara stimulus dan respon. Apa sih arti stimulus dan respon itu? Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pembelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Ada banyak tokoh-tokoh pada teori behavioristik, yaitu Edward Antoinic, Ivan Pavlov, Watson, Skinner, Clark Hall, Edwin Guthrie, Robert Gittin. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. 1. Mengutamakan unsur dari bagian kecil. 2. Bersifat mekanistis. 3. Melakukan peran lingkungan. 4. Mementingkan pembentukan perilaku melalui reaksi dan respon. 5. Mementingkan sebab akibat pada waktu yang lalu. Prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Menurut Berliner, pada tahun 1984 ada 6 prinsip, yaitu 1. Reinforcement and punishment. 2. Primary and secondary reinforcement. 3. Schedule of reinforcement. 4. Contingency management. 5. Stimulus control in operant learning. 6. The elimination of response. Selain itu, ada juga prinsip lain, yaitu lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Menentukan tujuan dan indikator pembelajaran, menganalisis lingkungan belajar, dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Menentukan materi pembelajaran, menguraikan materi pembelajaran, menyajikan pembelajaran, memberikan stimulus terhadap peserta didik, mengamati dan mengkaji respon yang telah diucapkan oleh siswa, memberikan penguatan baik positif dan negatif, memberikan stimulus yang berulang-ulang, memberikan penguatan, mengevaluasi hasil belajar siswa. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini melibatkan proses berpikir yang kompleks. Teori kognitif juga memproses dan mengolah informasi. Jean Piaget merupakan salah satu ilmuwan dan psikolog yang berkembang dan lahir di Swiss 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Jean Piaget salah satu perintis besar dalam teori kognitif tentang pengetahuan dan karyanya. Piaget juga menjabat sebagai profesor psikolog di Universitas Geneva dari 1929 hingga 1980, telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Ciri-ciri dari pembelajaran teori kognitif yaitu 1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan pengetahuan dan didik siswa. Kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Ketiga, mengintegrasikan pembelajaran. Keempat, memanfaatkan media. Kelima, melibatkan siswa secara emosional dan sosial. Prinsip pembelajaran dari teori kognitif yaitu 1. Belajar aktif.
Belajar aktif yaitu proses pembelajaran yang aktif karena pengetahuan terbentuk pada saat proses belajar berlangsung, seperti melakukan percobaan sendiri, mengajukan pertanyaan serta mencari jawaban sendiri. Kedua, belajar lewat interaksi sosial. Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi di antara guru dan peserta didik. Ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri atau turun ke lapangan. Dengan menggunakan pengalaman yang nyata, maka perkembangan kognitif seseorang akan lebih baik daripada hanya menggunakan berbagai media yang asing. Penerapan teori kognitif terhadap pendidikan. Yaitu 1. Memperhatikan usia siswa akan membantu guru dalam menjelaskan sebuah bahan pelajaran dengan baik. Kedua, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Ketiga, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Keempat, materi yang dipelajari siswa hendaknya dapat dicerna serta dipahami siswa dan berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Apakah kamu mengetahui apa itu teori konstruktivisme? Jadi, teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, di mana tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang sedang dipelajarinya. Tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme, yang pertama Jean Piaget, di mana teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal konstruktivism. Yang kedua adalah teori Vygotsky, di mana teori belajar Vygotsky yaitu menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang keempat, menyusun pelajaran yang menantang dugaan siswa. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa lebih aktif dalam proses belajar karena fokus belajar mereka pada proses pengintegrasian pengetahuan yang baru yang diperoleh dengan pengalaman atau pengetahuan yang lama yang mereka telah miliki. Kemudian ada prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Dan yang terakhir, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Proses teori belajar konstruktivisme, di mana pada prosesnya guru memberikan makna oleh siswa untuk pengalamannya. Kemudian, kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya, dan pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam proses gagasannya. Penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas
Yang pertama, guru bisa mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dan yang kedua, guru bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk meresponnya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching.